Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding koko pandan. Jadi puding ini rasanya tuh manis banget dan seger ya pastinya, apalagi disajikan pada saat dingin. Untuk bahannya semuanya simple dan yang pasti ekonomis dan pasti mudah untuk didapatkan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Selain di video ini, aku juga sudah tulis ulang untuk bahan dan juga resep di description box di bawah. Untuk pertama kali, jadi di sini aku mulai seduh biji selasi. Jadi aku ambil hanya 1 sendok makan biji selasi aja. Kemudian seduh dengan kurang lebih 100 ml air panas dan diamkan. Kemudian sisihkan. Untuk isian dari puding ini aku pakai kelapa KW, jadi aku pakai 3 saset atau 3 bungkus jelly dengan kemasan kecil. Kemudian masukkan ke dalam panci sebelum dipanaskan di atas api. Setelah itu masukkan gula pasir. Untuk gula pasir ini kalau kamu suka manis banget kamu bisa tambahkan dari takaran yang sudah aku tulis ya. Setelah itu aduk-aduk bahan kering agar tidak ada yang menggumpal antara bubuk jelly dan juga gula pasirnya. Kemudian masukkan setengah dari santan. Jadi santan di sini aku pakai 1 saset santan instan yang aku tambahkan dengan air. Jadi di sini aku ambil setengahnya dulu ya. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal antara bubuk agar-agar atau bubuk jelly dan juga dengan gula pasirnya. Setelah itu masukkan susu kental manis. Dan yang terakhir masukkan sisa dari santan yang tadi. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah dirasa tercampur, kemudian mulai naikkan di atas api dengan menggunakan api sedang lalu didihkan. Pada saat proses memasak puding atau jelly kelapa ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya. Sampai dia mendidih, kemudian mulai matikan api dan masih aduk-aduk untuk menghilangkan buih yang ada di bagian atasnya ini. Setelah itu di sini aku udah siapkan es batu dan juga mangkok. Kemudian mulai tuang sedikit demi sedikit. Jadi di sini aku pakai sendok sayur, tapi aku ambil hanya sedikit-sedikit aja ya, sampai dia membentuk mirip buah kelapa atau kelapa yang diserut dengan sendok seperti video ini. Nah jadi kalau udah mulai ngumpul di bagian bawah seperti contoh di video ini, kamu bisa pakai garpu atau boleh juga pakai pisau untuk misahin antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian lanjut tuang sedikit demi sedikit puding kelapa tadi di atas es batu sampai semua bahan atau semua puding kelapa habis. Dan setelah semua puding kelapa habis, juga es batunya sudah mulai mencair, jadi bentuknya nanti seperti ini. Tapi airnya kita nggak akan pakai karena hanya pakai puding kelapanya aja untuk bagian isian dari puding koko pandan ini. Jadi tiriskan dulu dari airnya, kemudian sisihkan. Untuk pengemasannya, di sini aku pakai cup dan volume dari masing-masing cup ini adalah 100 ml ya. Atau kalau kamu mau cup yang lain, kamu bebas tinggal pilih aja sesuai selera kamu.
Kemudian mulai isi cup dengan puding kelapa tadi. Untuk isiannya ini bebas, sesuaikan juga dengan selera kamu. Kalau kamu mau banyak juga bisa ditambahkan dari yang ada di video ini, atau boleh juga sedikit demi sedikit agar nanti hasilnya juga lebih banyak lagi. Dan ini hasilnya setelah semuanya masuk ke dalam cup. Kurang lebih di sini aku pakai 1 sendok makan aja untuk puding kelapanya. Lanjut untuk bikin puding kuku pandan. Jadi di sini aku pakai wajan gede seperti ini. Aku masukkan dulu gula pasir. Kemudian aku tambahkan juga dengan bubuk agar-agar plain. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada yang menggumpal antara bubuk agar-agar dan juga gula pasir. Setelah itu masukkan air putih. Untuk airnya aku tuang sedikit dulu, kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata antara bubuk agar-agar dan juga gula pasir. Setelah tercampur rata, kemudian aku masukkan sirup koko pandan. Untuk sirup koko pandan ini aku pakai 400 ml per 4 bungkus agar-agar plain ini. Atau kalau kamu ingin lebih manis lagi, kamu bisa tambahkan lagi ya untuk sirup koko pandannya. Aku masukkan lagi sisa dari air, aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jadi pada saat aku nyampurin semua bahan ini sebelum menyalakan kompor ya. Jadi setelah semuanya tercampur, kemudian mulai nyalakan api dan didihkan. Setelah mendidih seperti ini, kemudian mulai matikan api dan diamkan hingga uap panasnya mulai hilang. Nah, setelah mulai hilang, lalu masukkan biji selasi yang tadi sudah diseduh dengan air panas. Kemudian aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Setelah uap panasnya mulai hilang, kemudian mulai tuang di atas puding kelapa yang tadi kita sudah siapkan hingga semua puding kuku pandan habis. Jadi untuk warna merahnya ini adalah seberapa banyak kamu memasukkan sirup kuku pandannya. Kalau kamu pengennya nggak begitu manis, kamu bisa tambahkan dengan pewarna makanan warna merah tua pada saat memasak tadi. Tapi di sini aku nggak pakai, hanya pakai sirup kuku pandan aja. Kemudian setelah semua dituang, lalu diamkan hingga dia set, kurang lebih selama 30-60 menit. Dan setelah set, kemudian mulai tutup semua cup. Dan simpan di dalam chiller atau lemari es, karena puding ini sangat nikmat disajikan pada saat dingin. Dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan kurang lebih 55 cup. Jadi karena ini versi jumbo ya bun, aku bikin untuk isian snack box dan juga ada acara di rumah. Selain untuk isian snack box, ini juga bisa untuk kudapan sendiri di rumah atau bisa juga untuk ide jualan kamu. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.